kita masih bisa bersama-sama lagi di ruangan ini untuk melanjutkan ke sesi kedua, walaupun saya lihat kekuatan pasukan berkurang ini. Mungkin hujan atau tasono atau apalah, yang jelas kita berjalan dengan kekuatan yang ada. Sebenarnya saya sudah share di grup PMPRB bahwa sesi kedua ini lebih penting sekali untuk bagaimana OPD mencoba untuk membuatkan daftar informasi publik sekaligus membuat daftar informasi yang dikecualikan. Jadi roh daripada kita punya FGD itu ada di sesi kedua ini. Namun dengan kendala yang ada, mungkin dengan waktu yang tersisa Pak, mohon izin kita lanjutkan saja. Untuk itu kepada Bapak narasumber, kami persilakan untuk menyampaikan paparan yang kedua, yaitu pemaparan uji konsekuensi dan penetapannya. Kepada Bapak Hasim, Eskom MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan, mohon izin Pak Sek dengan para peserta, karena saya harus bergeser Pak ke kantor Camat jam 2. Jadi mungkin untuk penyusunan rekomendasi saya tidak kawal, mungkin Ibu Herlina ya dengan Pak Sek ya. Jadi sekarang saya akan masuk cara menyusun daftar informasi publik. Hal yang pertama kita lakukan untuk menyusun daftar informasi publik adalah kita mengumpulkan dan identifikasi. Itu pertama ya. Caranya adalah dengan mengumpulkan bidang-bidang atau pejabat pengawas atau fungsional yang secara teknis tahu apa produk masing-masing bidang dinas masing-masing. Nah, sebagai contoh misalnya gini Bu, misalnya ya, bidang Aptika. Satu dia punya laporan itu adalah bandwidth management ya. Kemudian yang bertanggung jawab itu adalah kepala seksi. Ya ini ya. Kemudian penanggung jawab produk itu adalah kepala bidangnya. Itu di kolom berikut. Kemudian perangkat daerahnya Diskominfo. Ini ada Diskominfo Bu, Bapak Ibu, karena nantinya daftar informasi publik yang ada di badan-badan dinas itu dikumpul semua masuk ke Diskominfo selaku PPD utama. Nanti PPD utama lagi membuat daftar informasi publik kabupaten yang memuat seluruh daftar informasi publik yang ada di OPD yang sudah ditetapkan. Makanya harus ada perangkat daerah supaya bisa identifikasi, oh ini Kominfo punya, ini sosial punya ya, itu. Nah, kemudian waktu dan tempat ini tahun 2022. Ya. Kalau dia secara berkala Pak, paling pasti 2022. Kalau misalnya seperti Renstra, ini Pak Renstranya 2 tahun lalu diterbitkan, kan diberlaku 5 tahun. Contoh ya, berarti 2020 ya. Dan masih berlaku karena biasanya itu bukan 5 tahun ya. Nah, bentuk apa bandwidth management ini? Ternyata dalam dokumen ada produk ya, dalam bentuk dokumen cetakan tanda tangan. Kemudian dalam bentuk file juga ada ya, maksudnya ada di file ini di komputer ya, cuma tidak dipublikasi offline-nya, dia online tidak ada ya. Jangka waktu penyimpanannya 1 tahun, jadi bandwidth management ini tiap tahun diperbaharui. Tahun depan ada lagi produknya. Ini berkala ya. Kemudian lokasi data center, kepala seksinya siapa penanggung jawabnya, kepala bidangnya, kemudian perangkat daerah, waktu pembuatan. Dalam bentuk dokumen ada lokasi data center, misalnya fisik ya. Tapi dalam bentuk file online tidak ada. Kemudian dalam bentuk jangka waktu ini berubah sesuai dengan kebutuhan ya. Klasifikasinya dikecualikan misalnya. Apa pertimbangannya? Mungkin OPD yang mengusulkan itu pertimbangannya, wah ini tidak boleh orang tahu, karena kalau tahu bahaya, dan dia bisa curi nanti server ini. Nah, itu ya, itu. Nah, jangka waktu ini harus berupa angka, ya. Disarankan, jangan misalnya jangka waktu sesuai kebutuhan, tidak. Misalnya sampaikan, misalnya 2 tahun, 5 tahun, ya. Nah, itu. Jadi nanti kalau begitu ditetapkan ini, nanti diverifikasi lagi, oh ini harus berupa angka, 2 tahun, ya. Harus berupanya, ya. Kemudian bidang IKP, apalagi? Jadi ini maksudnya bidang-bidang dikumpul. Saya ambil contoh 2 saja, ya. Bisa lebih dari 2 dan umumnya pasti lebih, ya. Nah, tapi nanti kalau mau untuk tahap awal bisa coba-coba 2 saja dulu, ya. Bidang IKP juga apa? Daftar rekapitulasi kelompok informasi masyarakat. Kepala seksi penanggung jawabnya nih, kepala bidang Dinas Kominfo 2022. Ada filenya dalam bentuk dokumen ada, dalam bentuk file ada juga di website, online maksudnya di website ya. Atau pernah dipublikasi di media sosial, bisa juga ya. Kemudian berlaku 1 tahun, klasifikasinya setiap saat
Atau ini barang sudah ada, yang tahun lalu juga ada. Nah, itu ya. Boleh ya. Kemudian daftar informasi publik. Nah, daftar informasi publik itu juga masuk informasi publik. Ya. Daftar informasi publik itu. Nah, ini laporannya, penanggung jawab Diskominfo dalam bentuk online ada, maksudnya dan secara berkala karena daftar informasi publik itu setiap tahun. Jadi daftar informasi publik itu adalah informasi publik juga. Dan seterusnya ke bawah, bidang persendian, ya. Dan seterusnya di bidang-bidang itu identifikasi dua-dua ya. Oke. Nah, setelah selesai dikumpulkan dan sudah diidentifikasi, baru kemudian masuk pengklasifikasian. Ini di atas ya, dinas. Jadi semua tadi informasi publik itu yang ada 6 itu dikumpul, ya, disatukan filenya. Laporan hasil audit, lokasi data center semuanya, ya. Itu kemudian nanti ya, dengan diurut berdasarkan klasifikasi, dikecualikan secara berkala setiap saat, ya. Nanti kalau di Excel gampang ini, di scanning saja, disortir ya, langsung terurut, ya. Aneh. Nah, kemudian turun ke bawah, setelah terurut seperti ini, nah, nanti yang masuk klasifikasi selain dikecualikan, itu masuk klasifikasi informasi publik. Inilah 1, 2, 3, 4. Yang masuk usul klasifikasi usul informasi dikecualikan, ini 1 dan 2. Jadi tadi setelah dikumpul, yang informasi dikecualikan dikeluarkan, ya. Jadi yang tadinya 6, sekarang yang informasi publik 4 dikecualikan menjadi 2. Nah, yang 2 ini dibuatkan surat yang sebutkan tadi ya sebagai rekomendasi ya, menyampaikan ke Kominfo untuk dilakukan penetapan lebih lanjut. Yang 2 ini ya, usul di informasi dikecualikan setiap OPD. Yang 1, 2, 3, 4 ini selanjutnya masuk, coba turun ke bawah. Ini. Jadi nanti kita usul ya. Jadi nomor 1, 2 ini kita usul ke Kominfo, tapi dengan catatan buatkan seperti ini. Analisa konsekuensi dari usul informasi dikecualikan. Laporan audit internal, dasar pengecualiannya Undang-Undang 14 Pasal 17 huruf I. Kalau dibuka apa konsekuensinya? Dapat mengganggu pengambilan keputusan ya. Nah, itu. Kalau ditutup melindungi dan perangkat dan data, melindungi perangkat dan data ya, sehingga ini harus dikecualikan. Jangan sampai ditahu. Lokasi data center, Undang-Undang 11 tahun 2008 pasal 25. Kenapa harus dibuka? Kalau apa konsekuensinya kalau dikasih tahu orang ya, disebarkan? Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data. Ini ada angka di server ini. Nah, apa konsekuensinya kalau ditutup? Melindungi atau penggunaan perangkat dan data. Konsekuensinya jangka waktu 2 tahun. Ya, sudah diubah, sudah 2 tahun, ya. Jadi jangan sampai misalnya ada mana servernya Kominfo di sini, oh itu sana server itu. Oh, enggak bisa dikasih tahu, bahaya. Ya, itu harus dilindungi. Nah, itu diusulkan. Yang satu ini dibuatkan jadi pimpinan badan publik yang menyurat ke Kominfo. Dengan hormat disampaikan daftar usul dikecualikan untuk proses lebih lanjut. Nanti Kominfo akan merangkum semua. Habis itu nanti diklasifikasi lagi, kemudian lakukan rapat uji konsekuensi lebih lanjut. Ya, ini modelnya Pak. Jadi selanjutnya diusulkan ke KPU utama di Kominfo untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi. Nah, yang 1, 2, 3, 4 tadi, tapi di sheet selanjutnya finalisasi PPD ini. Lihat, oke paling atas, ini. Ini adalah lampiran, ya. Lampiran keputusan pejabat pengelola input dan kompensasi kabupaten. Kalau misalnya Anda kan dinas ya, dinas. 1, 2, 3, 4 ini tadi sudah dibuat. Kemudian ditetapkan, tanda tangani. Ini sederhana daftar informasi publik ini, ya. Tapi yang berat itu di Kominfo Pak, karena Bapak Ibu membuat apa yang di OPD masing-masing. Yang saya bilang tadi ya. Yang dibuat nantinya itu dirangkum oleh semua PPD utama di ini. Dan apa maksudnya sebetulnya ini daftar informasi publik? Ini sebenarnya Bu nanti mengarahkan kita ke website. Ya, bisa ada web, bisa buka web ini. Ada jaringan internet. Nanti di desain web itu nanti ada menu informasi publik, ya. Kemudian submenu daftar informasi publik. Isinya ini
1. Bandit Management, ambil file. 2. Daftar informasi publik, ambil file. 3. Ini 4, ambil file. Jadi tinggal klik-klik saja, ambil file. Begitu tujuannya sebetulnya. Ini larinya ke website sebetulnya. Jadi ketika masyarakat mau berkunjung ke Anda, dia tidak perlu lagi ke kantor. Dia cukup lihat haknya yang ada di website. Haknya masyarakat itu Pak selalu ada di menu informasi publik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat website kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lihat ada menu informasi publik, sudah itulah PPID. Itulah daftar informasi. Ini implementasinya di web. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari di menu-menu yang lain. Dia lihat, oh informasi publik. Itulah semua hak masyarakat untuk mengakses informasi. Daftar informasi publik di situ sudah. Ya, jadi sederhana. Ya, baik kita masuk materi yang baru. Saya salah dulu Pak. Ini karena waktu yang running terus, saya mohon izin Pak, ketika teman-teman ada yang agak berkerut jidatnya karena saya izin bisa langsung bertanya Pak. Boleh. Iya, oke. Silakan Pak dilanjut. Ada ya, langsung dipotong langsung. Iya. Lanjut ya. Uji konsekuensi terhadap usul yang diusulkan. Dari tadi yang diusulkan oleh 2 ya, tadi ya, itu disampaikan ke Kominfo. Kominfo selanjutnya melakukan rapat. Kalau kami kemarin sudah lakukan itu sampai 3 kali rapat, Pak. Karena kenapa? Yang diundangi harus diberikan pemahaman dulu. Apa sih itu uji konsekuensi? Lanjut ya. Jadi informasi yang tidak dapat diakses oleh sebagaimana masuk dalam undang-undang. Jadi selalu dasarnya adalah kenapa dia tidak bisa diakses? Karena ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya selalu melihat dampak informasi itu kalau dimiliki oleh pemohon berdampak kepada masyarakat. Itu selalu. Konsekuensinya bukan kepada konsekuensi kepada badan publik atau pejabat publik. Pak, tidak bisa diakses ini. Kenapa? Bahaya PPTK. Oh, tidak bisa. Dasar tidak boleh didasarkan atas konsekuensi kepada pejabat publik. Ya, bukan. Tapi konsekuensinya kepada masyarakat. Karena berimbas fatal kepada masyarakat. Nah, asasnya ini jelas. Jadi informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses. Makanya informasi publik yang dikecualikan itu sifatnya ketat. Kenapa? Karena informasi yang dikecualikan itu lahir dari informasi publik sebetulnya. Lahir dari informasi publik yang dikecualikan. Jadi dia tidak boleh semua. Ketat dan terbatas, hanya sebagian orang yang bisa mengakses. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, ini terbatas. Ya. Kemudian harus dapat diperoleh pemohon dengan biaya cepat, tepat waktu, biaya ringan. Ini biaya ringan ya penekanannya. Jadi di aturan di undang-undang itu tidak ada mengatakan bahwa informasi publik itu harus bisa diperoleh secara gratis. Tidak. Kalau ada biaya. Kalaupun file misalnya, tapi kan Pak bisa filenya disimpan di flash disk Pak. Nah, ini flash disk yang mahal ini yang susah. Sebenarnya bukan informasinya Pak, flash disknya ini yang mahal. Ya, jadi beli flash disk dulu baru diisikan. Itu maksudnya berbiaya ringan sewajarnya. Kemudian informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Konsekuensi ini dibuka apa konsekuensinya, ditutup apa konsekuensinya. Lanjut. Ini dasarnya saya sudah jelaskan tadi ya, selalu mengacu pada ini ya. Kalau ada undang-undang lain berarti dasarnya huruf J. Informasi yang tidak boleh diungkap karena berdasarkan undang-undang. Lanjut. Nah, pelaksanaan uji konsekuensi ini Pak ada 3. Pertama, bersifat aktif. Bersifat aktif maksudnya ini inisiatif dari PPD utama yang ingin merangkum semua informasi dikecualikan yang ada di UPD. Nah, sekarang ini kita lakukan secara aktif. Kita aktif sekarang ini. Coba silakan Anda usul. Kita latihan ini. Kita berarti pertama proaktif. Ya. Kemudian ada juga pasif. Nanti ada pemohon. Ada pemohon. Ini saya mau minta daftar nama-nama yang kena COVID. Oh maaf Pak, dikecualikan. Pemohon minta, apa dasarnya? Kalau begitu saya mau hubungi dulu Ibu Herlina. Coba uji konsekuensi dulu ini. Itu bersifat pasif. Nanti ada pemohon yang minta, baru kita rahasiakan. Baru dikecualikan. Masyarakat dimohon bersabar, uji konsekuensi dulu. Atau ada juga karena lewat perintah majelis atau pengadilan KI.
Lagi uji konsekuensi di pengadilan, kita mengatakan bahwa daftar nama-nama ini rahasia, tidak bisa disahkan. Majelis langsung beritakan kalau begitu uji konsekuensi. Ya selalu kembali ke uji konsekuensi, Pak. Di pengadilan di KI juga, majelis KI juga pasti seperti itu. Apa dasarnya Anda mengatakan ini rahasia? Kalau Anda berkeras, silakan Anda lakukan uji konsekuensi. Jadi itu atas dasar perintah majelis. Nah, kegiatan dilakukan sekarang ini adalah bagaimana kita menetapkan informasi publik bersifat aktif. Lanjut. Nah, caranya pertama adalah kita koordinasi dulu. Cara koordinasinya salah satunya adalah meminta kepada OBD untuk menyusun daftar informasi publik plus menyusun informasi publik. Karena biasanya kegiatan berbarengan. Kan mereka biasanya menyampaikan ke bidang-bidang masing-masing, kan sudah ketahuan. Ini Pak, informasinya ini. Tapi ada yang dikecualikan ini Pak, kayaknya. Wah ini silakan. Ajukan satu kali saja. Artinya satu kali jalan. Ya, itu. Yang kedua menyusun informasinya ya. Ada daftar listnya Pak. Nah, sesuai daftar yang saya kasih tadi. Jadi ini kemudian di ujungnya klasifikasi dikecualikan. Itu daftar list. Kemudian ada pengisian borang. Nanti ada pengisian borang itu tadi Pak. Ada, nanti saya kasih lihat modelnya. Itu sudah memasukkan dasarnya apa? Dasarnya undang-undang. Kemudian konsekuensinya kalau ditutup, konsekuensinya kalau dibuka, plus jangka waktu. Ya. Kemudian pengisian borang ya, dan pertimbangan tertulis. Ya nanti dibuatkan SK-nya. Jadi tim nantinya yang rapat setelah akan menentang lampiran Pak. Ada contohnya ya. Ada yang bawa kayaknya Bu. Ada dikasih materinya ya, enggak ada ya. Ada sama ini ada ya. Ada Bu ya, saya kasih. Jadi itu SK Bu, SK lampirannya nanti yang ditangani oleh tim-tim yang melakukan rapat itu, ya. Nah, sekarang gini persoalannya Pak. Di setiap pada saat melakukan uji konsekuensi harus dilihat juga dokumen informasinya. Kalau dia menyangkut Bapak dinas apa Pak? Dinas koperasi, kira-kira ada tidak dirahasiakan Pak di sana? Contoh saja, gambaran. Tidak ada ya? Belum ada. Anggaplah ada. Misalnya daftar calon penerima bantuan. Itu ya. Jadi pada saat nanti Kominfo selaku PPD melakukan uji konsekuensi, yang duduk di rapat itu adalah PPD utama 1, bagian hukum 2, dan dari koperasi 1 orang. Dia putuskan. Setelah itu tanda tangan Pak. Nah, lampiran tanda tangan, berita acara tanda tangan itulah menjadi lampiran SK. Dan itu harus dibuat satu-satu Pak. Jadi kalau 10 informasi dikecualikan 10 SK. Itu. Dan itu tadi ya. Lanjut. Pencantuman konsekuensi kolom-kolomnya. Pertama mencantumkan informasi yang dikecualikan dengan detail-detailnya Bu. Ini juga saya kemarin ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengecualikan DUK, contoh saja ya, walaupun tidak bisa ya. DUK. Nanti disebutkan item-item yang dikecualikan apa saja? Nama, pangkat golongan ruang, masa kerja, disebutkan itu Pak. Dirinci di kolomnya itu. Ya, itu tidak boleh hanya disebutkan nama dokumennya, tapi dirinci dokumen apa-apa semua yang dikecualikan di dalam dokumen DUK itu. Kemudian mencantumkan konsekuensi jika dibuka dan ditutup. Nanti saya lihatkan contohnya. Mencantumkan dasar pengecualian minimal undang-undang dan jangka waktu harus ada ya. Lanjut. Ya, kemarin nanti Pak berapa maksimal, berapa tahun maksimal? Maksimal 30 tahun kita mengecualikan informasi Pak. Ya. Tapi kalau yang sifatnya memang lama ya. Misalnya dokumen kepegawaian Pak. Ya, nanti disebutkan SK CPNS, SK pangkat. Dasar lamangannya pengecualian 30 tahun. Ya. Dengar kalian selama orang itu jadi pegawai, selama itu juga kita rahasiakan ya. Maksimal 30 tahun. Lanjut. Nah, dalam hal salinan dokumen informasi tidak akan diberikan oleh PP dapat menghitamkan atau mengaburkan materi yang dikecualikan. Jadi begini Pak. Informasi dikecualikan dengan dikecualikan itu beda. Kalau dokumen yang dikecualikan itu dokumennya memang yang dikecualikan Bu, ya. Itu yang tidak boleh diberikan. Jadi satu dokumen utuh tidak bisa, ya.
Tapi kalau informasi dikecualikan, dokumennya itu dokumen publik, bisa diketahui orang semua. Tapi hanya ada satu yang item dalam dokumen itu yang dikecualikan. Misalnya di situ ada nomor rekening mencantumkan ya. Misalnya contoh kayak dokumen lelang misalnya contoh ya. Nama perusahaan, ini alamat, nomor rekening. Dokumennya bisa kita serahkan. Tapi di situ ada item yang dikecualikan, nomor rekening. Jadi sebelum kita kasih ke masyarakat, mohon di-spidol dulu, dikabulkan dulu, baru dikasih. Itu maksudnya. Tapi ada juga dokumen yang tidak boleh diserahkan, itu tidak bisa diberikan ya. Contoh misalnya SK CPNS, yang itu bulat-bulat satu SK tidak bisa. Ya, tapi kalau cuma itu tadi daftar nama-nama ASN ada di situ nomor telepon, ya itu nomor telepon itu saja yang diberikan. Nah itu. Dan kata lain bahwa adanya item yang dikecualikan pada satu dokumen tidak serta-merta membuat dokumen itu dikecualikan. Ingat ya. Misalnya Pak, di dokumen itu ada nomor rekening tercantum. Langsung, Pak ini rahasia nih. Satu dokumen apa? Ada nomor rekening di dalamnya. Oh tidak. Ya. Contoh misalnya buku rekening, Bapak mau fotokopi ya. Tidak serta-merta bahwa buku rekening itu rahasia. Silahkan difotokopi, nanti nomor rekeningnya yang dihitamkan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini contoh Pak, misalnya begini. Surat perjanjian borongan. Ya, ini ya. Ini informasi publik, Pak. Tapi ada data rahasia atau informasi yang dikecualikan yang ada di dalamnya. Contoh misalnya kita mau menghitamkan nomor telepon, nomor KTP dengan jabatan. Di bawah juga ada nomor kontak telepon dengan nomor apa itu ya. Nah, itu nanti dihitamkan dan diambil spidol baru diserahkan. Nah, itu caranya Pak. Jadi Bapak tidak usah takut kalau misalnya ada yang berhubungan dengan keuangan, ya, bersentuhan dengan keuangan, Bapak lihat saja mana yang berhubungan dengan ada alamat, kan saya dicoret, ya. Dan kalau Bapak sudah coret, dia pakai bukti di pengadilan itu sulit karena ada coretan ya. Tidak bisa juga, pasti akan kembali ke kita. Nah, kalau dia pasti mau perbanyak, pasti dia juga pasti akan keberatan, ya. Oh ini tidak bisa jadi bukti pengadilan nih karena sudah dicoret-coret. Ya. Lanjut. Contoh juga ini misalnya permintaan transfer gaji. Ini kemarin contoh dari KAI Pusat ya. Misalnya ASN Pak ya, ada masyarakat minta slip gaji ya. Misalnya ya ini. Jadi yang dihitamkan itu adalah nomor SPM, kemudian NPWP, kemudian nomor rekening, rekening bank itu dikecualikan. Angkanya silahkan, tidak usah dihitamkan, tapi nomor rekeningnya dihitamkan. Kemudian Anda sampaikan. Nah, ini caranya, ya. Ini Bapak Ibu yang kerja di keuangan aman ini. Ya, jadi tidak usah takut. Pak, nanti jadi bukti pengadilan. Pengadilan juga tidak akan menerima bukti seperti ini, Pak. Ya, karena hitam ya, dihitamkan ya. Banyak hal yang ini, ya. Itu. Jadi aman kita, Bu, ya. Dan ini sesuai undang-undang, tidak melanggar ini, ya. Anda dilindungi, ya. Itu. Lanjut. Ini juga. Jadi namanya ini nomor rekeningnya hitam. Ya, ada pasal-pasalnya yang menjadi pengecualian. Kemudian ini kan biasanya diminta, ya. Dengan atributnya. Cuma yang penting jangan nama badan publik, pejabat publik, nama jabatannya yang dihitamkan. Karena pejabat publik itu harus ini. Yang kalau misalnya alamat rumah boleh dihitamkan, ya. Karena kenapa? Karena itu adalah identitas pribadi yang tidak boleh orang tahu, ya. Itu dilindungi, ya. Kayak Dr. M, NIP, oh jangan Anda coret karena itu adalah atribut pejabat publik, ya, itu. Oke, lanjut. Pengubahan informasi dikecualikan. Jadi pada saat PPD utama menetapkan SK dikecualikan, masyarakat berhak menuntut, Bu. Ya, misalnya kayaknya salah ini PPD utamanya, toli-toli ini. Masa DPA dikecualikan? Tuntut dia. Kita mau uji konsekuensi betul tidak? Makanya jangan salah mengundi, Bu. Karena bisa saja Komisi Informasi membatalkan SK. Makanya pada saat mau ditetapkan, rapat itu harus mengundang pejabat teknis yang terkait informasi itu. Kayak tadi berhubungan koperasi, panggil orang koperasi. Sosial, panggil orang sosial karena dia paham. Plus orang barian hukum karena dia tahu, ya. Lanjut.
Nah, ini putusan Komisi Informasi dapat membatalkan putusan barangkali atas informasi publik ya. Lanjut. Nah, untuk pelaksanaan uji konsekuensi, pertama menerima usul dari perangkat daerah, membuat klasifikasi, rapat pendahuluan, rapat pembahasan, rapat penetapan SK. Ya, ini. Lanjut. Oke, selesai ya. Ada file uji konsekuensi Pak di situ, lampirannya masuk ke situ supaya saya jelaskan. Agak laju Pak Hasim ini. Ketua panitia bagus kopi deng sanggar barangkali ini. Mana ketua panitia? Ini tadi. Ini contoh SK uji konsekuensi yang sudah kami tetapkan kemarin tentang klasifikasi informasi dikecualikan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Turun ke bawah. Jadi dasarnya menimbang mengingat. Ya. Nah, ini Pak nomor 4, saya ingatkan nomor 4. Ini mengacu karena kami kan peraturan gubernur ya. Jadi nanti sini peraturan bupati. Toli-toli nomor berapa Bu ya tentang PPID ya. Kemudian turun ke bawah sama ini memperhatikan lembar pengujian konsekuensi nomor yang lampiran itu yang tanda tangan ya. Nanti ada di bawah ini. Nomor ini tentang laporan dan laporan IT security assessment. Terus ke bawah klasifikasi informasi dikecualikan ya. Ini ya. Oke, ini tanda tangan ya. Kemudian di bawah itu lampirannya, tarik di bawah. Ini, waduh ini ya. Ini Pak namanya ya, yang tanda tangan ini. Jadi dasar hukum pengecualian Undang-Undang Nomor 15 2008 Pasal 17 huruf IJ. 11 tahun ini pasal dulu. Ini, tabe. Ini kolom apa ya informasinya. Laporan dan lampiran IT security assessment, hasil laporan dan lampiran laporan disebutkan, dirinci ya. Kemudian dasar hukumnya disebutkan. Nah, di sini disebutkan Pak, apa dasar ketika dia dibuka apa konsekuensinya. Kalau dia dibuka dapat apa ini? Terbuka mengamankan sistem dan aplikasi tidak optimal sehingga risiko yang timbul atau akses ilegal semakin besar. Jadi kalau dia dibuka ini orang semakin bisa mengetahui kelemahan dari sistem sehingga bisa dengan mudah mengakses ilegal dari SPB ini. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau ditutup apa konsekuensinya? Mengurangi tingkat serangan cyber terhadap sistem dan aplikasi perangkat TIK pemerintah daerah. Jangka waktunya 2 tahun. Ya. Kenapa 2 tahun? Tanya yang ini, yang tanda tangan ini. Coba yang tanda tangan siapa? Terus ke bawah. Ini ada satu dari ini ya. Kepala Bidang Persandian, Seksi Operasional Pengembangan Persandian, Analis Tata Kelola Keamanan Cyber, Analis Persandian. Ini semua yang bertanggung jawab. Kenapa harus 2 tahun? Ya. Itu dan apa resikonya? Mereka ini. Jadi harus melibatkan teknis siapa? Nah, mereka tanda tangan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Kominfo, bukan selaku PPD utama Bu, sebagai kadisnya, karena kebetulan ini urusan Kominfo. Jadi nanti kalau misalnya di Dinas Sosial, Dinas Koperasi, yang tanda tangan itu Kadis Koperasi. Tapi hanya Kadis Kominfo selaku PPD utama. Lampirannya itu tadi. Ya, seperti itu Bu. Modelnya. Nah, ini sudah kalau begini, ada yang meminta masyarakat, kita tolak, aman kita Bu, ya. Nah, itu. Baik, ini uji konsekuensi. Hal yang terpenting dari uji konsekuensi ini sebenarnya adalah pada saat di daftar informasi publik Bu, kuncinya di situ. Karena pengusulannya itu bersamaan, identifikasinya bersamaan. Jadi saya saran, kalau bisa buat grup WA khusus, WA grup. IKP misalnya untuk urusan apa saja Bu, kan SP4N lapor juga bisa, PPED juga bisa, kan juga SPN lapor juga larinya ke sekretaris juga Pak. PPD juga sekretaris juga ya boleh, dan memasukkan staf teknis di dalamnya supaya komunikasi bisa di situ ya. Itu dan hal-halnya saya pikir nanti setelah ada ya terkumpul baru kemudian tetapkan BIP, kemudian pelan-pelan lakukan uji konsekuensi Bu. Kalau bisa prioritas kepada hal-hal yang lebih urgent, ya,
hal-hal urgent, atau kalau memang tidak ya mengalir saja Bu, apa yang ada itu ditetapkan ya. Nah, itu intinya ya sambil belajar kita ini Bu, mencoba. Baik, ini hal yang saya bisa sampaikan Pak. Mohon izin saya agak buru-buru, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita ya bersama mengenai. Tapi hal yang penting adalah harapannya PPD pelaksana dapat mensupport PPD utama di Kominfo ya. Terima kasih Pak Sek, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang saya coba tangkap sekilas. Yang pertama adalah rupanya di ruangan ini kita mencoba merubah paradigma. Paradigma yang selama ini kita khawatir memberikan informasi karena kita melindungi diri sendiri, Pak. Melindungi pejabat kita, melindungi PPK, PPTK, tapi rupanya keliru. Yang kita lindungi adalah semata-mata kepentingan masyarakat. Nah, kita rubah paradigma mulai sekarang. Nah, kemudian sekedar sharing Pak, mohon izin sebelum teman-teman bertanya, saya melihat di forum ini saya lebih fokus kepada bagaimana teman-teman sekretaris itu membuat usulan daftar informasi publik dengan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk kita tetapkan di PPD utama. Nah, sekarang adakah, mumpung ada Ibu Sekban Bapeda ini Pak, adakah cara lebih simpel selain melihat Google, adakah cara lebih simpel untuk menyatakan bahwa ini loh OPD saya, ini loh dia punya produk informasi, apakah dari Renja, dari Renstra, atau dari DPA? Makasih Pak. Oke, baik, untuk daftar informasi publik Pak, karena daftar informasi publik Pak yang dikecualikan, saya sendiri mencari-cari di ini Pak, saya nyontek di Jawa Tengah, itu modelnya lain-lain Pak. Bahkan saya konsultasi dengan sebulan yang lalu Pak, kita via Zoom, BIMTEK khusus Pak, ini, itu dianggap salah itu Pak. Itu Pak, Jawa Tengah, kemarin saya ini download, Pak, bagaimana kalau begini Bu? Saya konsultasi langsung, itu ada kekeliruan Pak, tidak boleh harus tahun itu, karena di situ tidak mencantumkan tahun secara jelas, hanya disebutkan kayak tadi. Nanti setelah rapat baru di ini, tidak boleh seperti itu Pak. Tahun itu harus angka, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan. Nah, itu Pak. Jadi kita nyontek juga Pak, takutnya Bapak ngambil yang salah karena uji konsekuensi Pak, tidak semua, belum ada semua provinsi Pak. Saya cek kemarin juga di Jakarta punya, DKI Jakarta Pak, itu juga masih kekeliruan, masih dikoreksi. Terakhir sebenarnya saya contek itu Pak, kan kita banyak nyontek ini Pak, Surabaya dianggap salah oleh KI Pusat. Makanya kemarin saya BIMTEK khusus untuk itu, dapatnya ini Pak, ini sudah saya BIMTEK khusus ini Pak. Jadi kalau Bapak Google takutnya keliru nanti. Jadi paling bagus sebetulnya gini Pak, untuk daftar informasi publik, kumpul bidang-bidang, saya yakin bidang tahu apa produknya. Produk siapa sih yang enggak usah terlalu ribet dulu Pak. Ambil dua yang umum. Yang umum saja dulu ya. Kalau sekretariat kan jelas Pak produknya. DPA, RKA, realisasi, eduk, ya itu jelas, dan itu hak produk sekretariat Dinas Kominfo sama dengan yang lainnya. Sekretariat ya, bidang teknis yang bervariatif. Ya bervariatif dia. Nah, itu. Jadi ya, silakan undang, dan saya yakin tahu itu Pak. Ini kan buatan Anda masing-masing juga. Ya, simpel 2. Nah, nanti yang dikecualikan Anda ukur-ukur saja. Contoh misalnya apa? Dinas sosial ada. DTKS Pak ya, data terpadu kesehatan sosial. Betul Pak ya? BNM ada, itu tidak bisa Pak. Bapak sudah tahu langsung undang-undang tentang sosial ya. Ada. Usulkan saja Pak itu. Pasti lolos itu Pak. Dukcapil, jelas itu Pak. Menyampaikan data orang by name by address. Oh, enggak bisa. Ada dasarnya undang-undangnya. Cantumkan ada deh huruf J Pak. Jadi kalau saya Pak, kalau nyontoh ke ini kami sudah lakukan, itu salah Pak, dianggap KI Pusat. Karena ada hal-hal yang harus disebutkan jelas, provinsi lain tidak lakukan Pak. Jadi kami lakukan sekarang ini karena itu. Karena tidak ada panduan yang jelas atau yang benar, apalagi ini konsekuensinya Pak, kalau kita salah itu akan mudah digugat. Contoh Pak, misalnya gini, saya konsekuensikan langsung mengatakan bahwa tadi laporan tim sampai batas waktu pengecualiannya adalah sampai dengan produk berikutnya diterbitkan, contoh ya. Jadi selama belum ada produk baru Pak, dikecualikan terus. Ini masyarakat gugat Pak.
Oh, langsung kalah kita katanya. Langsung kalah Bapak itu. Jadi karena kenapa? Karena aturannya harus tahun dan tidak boleh kita mengecualikan Pak tanpa batas. Itu tadi. Saya sebutkan sampai ada produk. Nah, kalau misalnya 40 tahun baru ada produk, 40 tahun dikecualikan Pak logikanya. Jadi harus disebutkan 2 tahun, 2 tahun. Karena itu tadi potensi. Karena ini produk informasi yang dikecualikan ini Pak, konsekuensinya itu ke masyarakat. Dan ketika masyarakat berkepentingan terhadap informasi itu Bapak kecualikan, walaupun Bapak betul pasti digugat dulu. Nanti kemudian hari dia menang, Bapak menang atau tidak. Makanya harus betul-betul teliti mengecualikan informasi Pak, tidak boleh sembarang. Makanya ini kita lakukan Pak, itu mohon maaf, itu belum ada contoh di provinsi lain. Kalau kita Google pengecualian informasi ya. Tapi kalau daftar informasi Papua banyak, boleh banyak mencontoh ya. Kalau di Skominfo kabupaten Pak bisa melihat kami, bisa sambil menambahkan yang tidak ada. Hampir sama saja ya. Urusan kami dengan beliau sama, kecuali persennya belum masuk ya. Sandung belum persen yang belum, tidak ada ya itu. Tapi secara umum sama. Apalagi kalau sekretariat Kominfo saja nyusun, nanti sekretaris lain bisa ngikut Pak sama beliau. Karena sama saja urusan sekretaris sama, tidak ada bedanya. Ya sama. Jadi begitu Pak Sek ya. Jadi nanti khusus kalau bisa Pak masing-masing menerjemahkan sendiri, cuma kalau bisa dibebankan pada jumlah jangan terlalu banyak dulu, 2 lah misalnya. Sambil menerjemahkan ada satu yang dikecualikan yang betul-betul urgen membantu tugas Pak. Ya, itu, kasih. Oke. Masih ada waktu Pak buat diskusi? Boleh, silakan teman-teman. Pak Sekretaris Perikanan, langsung Pak Lukas Tabe. To the point Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kita tes. Misalnya Pak, kalau kita tidak, terima kasih. Jadi misalnya kalau kita tidak memberikan informasi, contoh mereka minta paket pengadaan yang ada di kantor kita misalnya, terus kita tidak berikan, terus mereka keberatan, terus mereka kita di Sidang KI. Kira-kira Apa konsekuensinya? kita kalah itu apa namanya bagi Oke. kita? Oke, baik. Di Perki terbaru Pak, 1 dari Perki Perusahaan Ketua KI nomor 1 2021 itu sudah merinci bahwa dokumen pengadaan itu tidak ada yang dikecualikan Pak. Jadi jangan coba-coba mengatakan dikecualikan, tidak ada. Tidak ada ruang, sama saya katakan tadi masalah keuangan ya. Tidak ada ruang sedipun dokumen keuangan itu dikecualikan Pak. Pasti kalah, satu ya. Tapi kalau Bapak bertahan, lanjut ke KI, itu keputusannya 2 Pak. Pertama mediasi. Bapak kasih juga Pak, daripada Bapak capek-capek bola balik toli-toli Palu, tapi kalau mau suka-suka Pak, perjalanan dinas ini Pak. Terus kemudian itu pertama ya. Tapi kalau dia ada yang mau mediasi apa, lanjut ke adjudikasi, nanti diputuskan. Kalau Bapak kalah, maka Bapak diwajibkan memberi informasi itu. Itu keputusannya, bukan hukuman penjara. Tapi nanti kalau dia PT-UN Pak, baru ada penggantian uang atau hukuman badan 1 tahun. 1 tahun saja Pak, tidak lama. Tapi kebanyakan Pak itu uang minimal maksimal kalau saya 5 juta Pak. Di aturan itu ya. 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 Oh, baik. Jadi awal ke OPD itu Pak, dia 10 plus 7, jadi 17 hari kerja. Ya. Bapak tidak tanggapi, dia keberatan tertulis ke Sekda Pak. Diberi waktu 30 hari lah. Kalau Sekda tidak tanggapi Pak, plus PPD-nya UPW utama juga, si pemohon dikasih waktu 2 minggu Pak untuk mengajukan keberatan ke KI. Kalau diajukan Pak, baru kemudian diundang untuk persidangan. Ya? Maksudnya kalau
Oh, kalau tidak keberatan, tidak berarti Pak. Ya, betul. Itu. Tapi kalau kami selalu menyarankan Pak, selama itu ada diberikan saya. Kan nanti Pak ada hak Bapak, misalnya gini Pak. Contoh banyak yang selalu itu masalah dokumen Pak, lelang. Sementara HPS. HPS itu Pak harga persnya itu dikecualikan Pak. Bukan dokumennya dikecualikan Pak, tapi dokumen uangnya. Ya contoh misalnya karena di situ ada harga perkiraan situ untuk ini Pak. Persaingan ekonomi. Ya. Kan ada itu Pak di pasal 17. Kalau buka ya. Ada itu Pak, hitam itu. Jadi Bapak hitamkan saja jumlah uangnya. Jadi kalau misalnya HPS itu kan uangnya tuh hitamkan baru kasih. Kan tidak juga nanya Pak. Kalau tahu itu, jadi sebenarnya kasih saja, tinggal Bapak hitamkan karena Bapak dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak usah takut. Ya. Ya betul. Begitu Pak. Jadi karena HPS itu Pak kan harga persaingan Pak. Kalau tidak Bapak publis nanti kasihan ditahu sekian dikasih masuk, suruh sedikit. Akan begitu ya. Jadi makanya untuk persaingan usaha Pak, undang-undang melindungi itu. Ya. Ya. Dokumen kontrak harus dilihat rinciannya Pak, bukan dokumen keseluruhan tidak. Dilihat rinciannya Pak, ya. Misalnya dokumen nama perusahaan, ahli, nama CV, CPA, ABC, alamat. Alamatnya itu saja yang dicoret Pak. Alamat tempat tinggal, nomor telepon itu yang dicoret. Karena itu dijaga, tidak bisa data pribadi orang dipublish Pak. Itu. Jadi alamat, nomor telepon dicoret, coret saja Pak. Bapak kasih, saya yakin dan percaya mereka juga mau memperbanyak menyerahkan ke kepolisian Pak. Kepolisian tidak terima juga bukti seperti itu Pak. Betul ya? Karena terus terang Pak, memang agak ribetnya kita ini karena itu perorangan, ya. Itu ribetnya di situ Pak, karena bisa jadi biasa, karena mereka biasa ambil itu Pak jadi bukti ke kepolisian. Itu saja sih. Tapi kalau Bapak sudah coret Pak, mau ya begitu. Makanya kepolisian kalau bukan langsung minta KPD-nya kan, pasti tidak dicoret-coret kan. Tapi kalau masyarakat meminta kita coret, kan begitu. Ya, coret Bu. Jangan Bu, karena meminta itu adalah atas fungsi dia sebagai lembaga negara, badan publik juga mereka ini. Yang tugasnya memang itu Bu, ya, tugasnya memang itu, jangan dicoret. Kalau masyarakat, cari dulu sedikit, yang mana ini? Tuh, bawa kepolisian, oh yang tidak bisa jadi bukti nih. Nah, kan begitu. Tunggu Pak, Bapak kayaknya banyak bertanya nih. Iya, supaya Bapak tutup mulut. Tidak Pak, supaya jangan mengantuk Pak, tabe. Silahkan Pak. Saya hanya lanjut saja dari Ya. pertanyaan rekan, langsung saja Pak, supaya tidak terlalu lama. Kan kita ini di OPD, walaupun kita sekretaris sekaligus PPK, biasanya begitu Pak. Nah, berkaitan dengan dokumen, ini informasi yang orang minta, ada kan biasanya dari LSM, dari yang berwajib, ya dari kejaksaan atau dari kepolisian, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ini. Nah, di satu sisi kita sebagai bawahan, ya ini harus mengamankan kebijakan. Ada biasanya kebijakan pimpinan juga. Mana lebih tinggi Pak? Mana lebih tinggi nih, undangan atau kebijakan? Misalnya begini Pak, misalnya begini. Di satu sisi ini belum, ya saya misalnya, Pak Sek saya tidak mau tahu, ini harus aman. Sudah dipanggil sana Pak, ya lanjut Pak. Jadi ini perlu kita mengamankan kebijakan itu. Hanya di satu sisi berkaitan dengan tadi ini laporan-laporan bisa dibuat, tidak bisa. Ini yang perlu dianu Pak. Ya. Kira-kira solusinya bagaimana supaya dari atas kita juga di bawah aman, di atas juga bisa jalan. Jadi gini Pak, Ah, yang diminta ini biasanya LSM itu Pak rata-rata meminta laporan yang sudah diperiksa oleh BPK atau inspektorat. Ya tidak pernah dia minta itu laporan yang sebentar berjalan, tidak Pak, karena mereka tahu itu tidak bisa. Nah, kalau pertama sampaikan ke Minum bahwa ini kan sudah diperiksa Pak, sudah tidak ada masalah, ya sampaikan saja. Satu.
Kemudian sampaikan juga bahwa ada item di dokumen itu yang perlu kita kaburkan, Pak. Bisa. Silakan saja dikaburkan, Pak, ya. Kalau memang ini, ya. Karena memang, Pak, persoalannya undang-undang KIP itu adalah memberikan kebebasan sebebasnya kepada masyarakat untuk mengetahui informasi apa saja yang dihasilkan oleh para publik untuk meningkatkan kesejahteraannya dia. Maksudnya untuk dia, ya. Itu memang mungkin, Pak, dari 10 yang meminta ada 2 yang nakal-nakal, Pak, tapi saya yakin ada 8 yang bagus-bagus, kayak misalnya untuk penelitian dari kampus. Cuma saya yakin cuma 1 yang nakal-nakal itu, Pak, ya. Tapi tidak jadi, jangan juga terlalu uzon, Pak, terhadap hal-hal itu. Tapi kalau memang Pak sudah tanda-tanda juga nakal-nakal punya ini, tinggal Bapak ini coret-coret saja. Dan memang tidak ada ruang, Pak, karena memang di dasarnya itu adalah dasar pertimbangan konsekuensi untuk tidak memberikan informasi itu adalah pertimbangannya kepada masyarakat, bukan kepada pejabat publik, Pak. Itu yang di situ persoalannya, Pak. Jadi kalau memang tidak bisa ini ya. Jadi ya. Jadi berikan saja pemahaman, Pak. Karena apa kesulitan yang Bapak hadapi juga kami juga merasakan, Pak. Saya juga merasakan itu. Kami sidang-sidang, aduh, repot, Pak. Itu sidang-sidang terus. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena itu memang haknya mereka. Cuma ya itu juga, tapi tidak semua sih seperti itu, Pak. Ada juga yang memang betul-betul mau minta betul-betul informasi untuk penelitian, mau minta ini anggarannya, tapi biasa orang yang betul, Pak, minta cuma rekapnya saja. Kan mereka hanya mau lihat ini. Nah, tapi untuk tujuan yang bagus. Jadi ketika ada hal masukan disampaikan ke kita. Tapi ada juga yang memang cari masalah, Pak. Ya, betul. Dan kami juga akui itu, Pak. Di beberapa PD kami juga banyak mengeluh, ya. Karena kenapa, Pak? Karena mereka masuk pada kondisi yang memang ada masalah. Ada permasalahan memang di situ. Nah, ya, paham, Pak, ya. Jadi memang di situ ada persoalan, Pak. Jadi dia masuk di situ. Karena dia sudah tahu memang. Nah, tinggal kita bagaimana dari sisi menyampaikan ke minum bahwa ini kan sudah diperiksa dan dari sisi itu tidak ada masalah, ya. Contoh yang paling banyak itu tender, itu paling banyak, Pak. Dan mereka sudah, orang bilang kok dia tahu semua ini barang, Pak. Ya, mungkin juga ada DP orang di situ yang ikut tender itu, Pak. Kecewa tidak dapat, sudah dia pakai jalur itu. Biasa pakai seperti itu, ya. Ini sudah rahasia publik, Pak. Kalau kami yang begitu, Pak. Sudah ditahu ini, Pak, ada DP teman itu yang Mbak ini, ya. Iya, begitu. Dan teman ini Mbak kasih tahu, wah ini Kak kemarin kok tender kita ajukan harga premium sendiri saya paling rendah. Kong yang ini yang di ini kan biasa seperti itu, Pak. Nah, ketika dia minta informasi publik, Pak, saya minta informasi HPS ini. Pasti kita kasih semua, Pak, ya. Tapi kan nanti dicoret, Pak, digelap-gelapkan itu yang ini. Jadi sampaikan aja ke pimpinan badan publik ini untuk semua, Pak, ya. Bahwa undang-undang KIP ini memang tidak ada ruang bagi kita untuk tidak menyampaikan informasi publik kepada masyarakat yang bermohon, Pak. Kalaupun ada yang tidak bisa kita sampaikan, pakai jalur uji konsekuensi, Pak. Itu aja jalurnya, Pak. Ya, tidak ada jalur lain. Kalau bisa memberi ada informasi, dihitamkan, dikaburkan, ya. Boleh? Oke, silakan, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak narasumber. Ini sepertinya mengarah ke judul sinetron. Tidak rahasia dan tidak orang. Tapi seperti saya katakan di awal tadi, transparan bukan berarti harus telanjang, ya. Jadi masih ada waktu, Pak? Atau teman-teman ada yang tanyakan? Pas? Karena saya lihat tadi Pak narasumber sudah telepon dari Kecamatan Baulan karena beliau punya kegiatan di sana dengan Ibu Kadis Kominfo Provinsi. Ya, minta maaf sekali, Pak. Saya karena di sana juga ada krusial juga di sana. Harus didampingi, jadi mau tidak mau saya harus ke sana. Dan saya minta maaf saya tidak bisa mendampingi sampai rekomendasi, Pak, ya, Pak Sek. Mohon izin, tapi saya cuma titip 3 hal. Kalau bisa ada SK PPID, ada SK daftar informasi publik, dan ada SK dikecualikan itu. 3 itu, Pak, yang makasih, Pak Sek, ya. Ya, kita kasih aplaus dulu narasumber. Silakan, Pak, sambil ini dari Padang Masalora. Sudah siap rekomendasi? Sambil menyiapkan soft file di laptop untuk rekomendasi, ada soft filenya supaya sama-sama dibaca. Silakan dinikmati cemilan sore kita. Insya Allah harapan kami dari Kominfo Provinsi dan Kominfo Kabupaten, lepas kegiatan ini teman-teman sudah ada gambaran kira-kira untuk menghadapi teman-teman kayak NGO apa semua, kita sudah punya pegangan ke depannya. Baik, mohon izin Pak narasumber, saya coba untuk membacakan
draft atau konsep rekomendasi atas kegiatan FGD kita pada hari ini. Ke atas dulu. Nah, terus ke atas lagi. Ya. Rekomendasi ini kepada Ibu Sekretaris Bapeda yang sudah meminjamkan ruangannya lengkap dengan AC-nya, sound system dan lain-lain, dan seluruh teman-teman sekretaris atau yang mewakili atas atensinya, atas partisipasinya, sehingga FGD kita berjalan lancar dan kita telah menelurkan rekomendasi yang akan kita bawa ke Pak Bupati Toli-Toli. Dan yang paling terakhir, terima kasih untuk semua panitia yang sudah bekerja selama 2 minggu untuk persiapan acara ini. Sekian dan terima kasih. Selamat kembali ke rumah. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.